kabulkan, bisa memeluk anakku lagi. Seharusnya ibu berhenti mengganggu saya. Kamu baik-baik saja kan ya? Baik, Bu. Saya minta maaf selama ini saya kayak ngelupain ibu. Yuk, masuk. Malin mengajak ibu masuk rumahnya. Ini peringatan pertama buat Anda. Apabila Anda tidak menjalaninya, saya akan memberikan laporan dan tindakan yang tegas. Ya Allah, Engkau betul-betul telah memberikan rezeki dan kesuksesan pada Malin. Semua harapan dan impian anak saya itu sudah tercapai. Sekarang harapan saya pun telah Engkau kabulkan, ya Allah. Malin, Ibu betul-betul bangga padamu, nak. Kalau orang kampung tahu, mereka juga pasti bangga. Sekarang Malin bukan anak kampung yang miskin, tapi dia sudah menjadi orang yang sukses. Mereka nggak perlu tahu semua itu, Bu. Kenapa, Lin? Kalau orang-orang kampung tahu kamu jadi orang sukses, kamu bisa jadi contoh untuk anak-anak muda di kampung kita, Lin. Ibu betul-betul bahagia malam ini, Lin. Bukan hanya karena kamu sudah menjadi orang sukses, tapi karena kamu mau menerima ibu di sini malam ini. Maafkan ibu ya, Lin. Maaf. Ibu tahu dulu kamu menjauhi ibu karena kamu marah. Ibu tidak merestui pernikahan kamu dengan Kartika. Tapi mulai sekarang, ibu tidak akan lagi memaksa kamu untuk menikah dengan Lili. Ibu janji. Bu, kalau mau ngomong soal maaf, saya yang seharusnya minta maaf sama ibu. Bu, kenapa nggak ibu duduk dulu? Saya mau nyiapin sesuatu untuk ibu. Dari mana ibu tahu saya tinggal di sini? Kenapa mereka mulai mengganggu saya lagi? Maafkan saya, Bu. Siapapun yang ganggu hidup saya harus saya singkirkan. Maafkan saya, Bu. Nadeni, ayo masuk, ayo. Bu, saya mau jemput ibu pulang. Kita masuk dulu, ayo. Ibu kenalkan pada anak ibu. Lin, kenalkan, ini Nadeni. Saya udah tahu siapa dia, Bu.
sudah check out. Apa ada seorang ibu yang datang menanyakan Malin juga, Sus? Iya, tadi ada ibu yang juga menanyakan Pak Malin, tapi saya tidak bisa memberikan alamatnya. Makasih ya, Suster. Makasih. Kita gimana lagi nih? Mana kita? Ti, Kartika pasti tahu alamat Malin. Kartika kan juga dirawat di sini. Bentar ya, saya tanya Suster dulu. Permisi, Sus. Boleh saya tahu di mana Kartika dirawat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Kamu kan Lili yang dulu pernah kerja di Kartika ya? Iya, Bu. Saya mau jenguk Kartika. Silakan. Sampai sekarang masih koma dia. Tika. Bu, boleh saya tahu alamatnya Malin? Alamatnya Malin? Bu, Lili bekas pacarnya Malin waktu di kampung. Ati. Saya tahu, kamu dulu pacarnya Malin. Tika pernah bilang sama saya. Lili, kamu kan udah lihat apa yang terjadi pada anak saya. Kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya kamu jauhi Malin. Kalau tidak, nasib kamu nanti akan berakhir seperti anak saya. Makasih, Bu. Saya juga tahu siapa Malin. Tapi saya harus menemuinya dan saya butuh alamat itu, Bu. Iya, kami akan menindaklanjuti laporan Bapak. Ya, selamat malam. Denny betul-betul sudah melewati batas. Sudah dikasih peringatan, masih saja nekat. Bu, nggak sebaiknya ibu saya anterin pulang sekarang, soalnya udah malam, Bu. Kita bisa pulang sendiri kok. Nggak perlu diantar. Barangkali Malin ingin tahu tempat tinggal Nak Dini, tempat di mana ibu tinggal. Saya yakin Malin sudah tahu kok di mana alamat rumah kita, Bu. Maksud kamu apa? Ya, kamu tahu lah maksud saya apa. Ibu. Lili. Ati, ibu sudah bertemu Malin. Apa kabar, Li? Baik. Ibu kemana ya? Kok belum pulang juga? Jadi betul, lu bener-bener kenal sama yang namanya Pak Malin. Menurut berita yang gue baca di koran, Pak Malin itu pengusaha besar, orang kaya raya. Tapi kalau lu emang kenal beneran, buset, bersyukur gue juga. Jadi lu manfaatin koneksi lu itu. Lu bisa minta obyekan, kerjaan, minta rezeki terus dah. Terus ajak gua dah. Gua nggak mau kenal lagi sama Bang Malin, ngerti? Kok lu jadi aneh? Gue tahu muka lu udah aneh. Tapi Pak Malin itu kan orang kaya raya. Lu manfaatin koneksian lu itu. Lu nggak tahu sih siapa Bang Malin itu? Emang Pak Malin sampah? Lu nggak perlu tahu, ngerti? Deh. Bang Malin? Masya Allah, Cebong. Jadi lu bener-bener kenal sama Bang Malin ya? Terima kasih. Ini rumah ibu? Ini rumah dinasnya Nak Deni. Atas kebaikannya dia, ibu boleh numpang di sini. Ibu nggak perlu numpang lagi, Bu. Saya akan carikan rumah untuk ibu.
Ibu rasa tidak perlu, Lin. Kamu kan sudah punya rumah. Ibu bisa numpang di rumah kamu. Bu, mungkin Malin keberatan tinggal dengan kita, Bu. Oh, enggak. Maksud saya bukan itu, Bu. Saya emang rencana mau jual rumah saya yang sekarang. Saya lagi mau cari rumah baru. Dan kalau bisa, Ibu ikut nemenin saya untuk milih rumah baru saya nanti. Ya Allah. Ibu tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan Ibu malam ini, Lin. Ibu betul-betul bahagia. Bu, kayaknya ini udah terlalu malam. Nggak sebaiknya Ibu istirahat. Kamu tidak mampir dulu. Boleh kan ya, Nak Deni? Malin mampir sebentar. Nggak, Bu. Bu, saya janji saya akan balik lagi. Maafin saya. Selama ini saya udah ngelupain Ibu. Saya nggak akan ngelakuin hal seperti itu lagi, Bu. Saya pasti balik, saya janji. Iya, saya terima kasih. Selama ini kamu dijagain Ibu. Saya pasti akan balik. Saya nggak akan bisa melupain jasa-jasa kamu. Saya janji. Saya akan nebus semua kesalahan saya selama ini. Saya permisi, Bu. Hati-hati. Ibu mau berdoa dulu, Li. Mungkin ini hikmah bulan puasa ya, Bu. Allah telah menyadarkan Malin. Ibu kan pernah bilang, kita harus selalu sabar, tawakal, dan terus berdoa. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Tadi saja, Ibu dipeluk Malin. Ibu senang sekali, Li. Alhamdulillah. Kepercayaan saya sama Malin sudah hilang, Rif. Jadi Bang Dini masih curiga sama Bang Malin? Iya. Mungkin aja Bang Malin benar-benar insaf, Bang. Ya, mudah-mudahan aja kamu benar, Rif. Tapi perasaan saya bilang, Ibu dan Lili pasti akan kecewa lagi. Permisi, Bu. Maaf, Bu. Saya mau mengingatkan Ibu sudah waktunya sahur. Enggak sih. Tapi saya harus memeriksakan pasien dulu, Bu. Silakan. Maaf, Bu. Sesuai dengan prosedur, Ibu harus meninggalkan ruangan ini selagi saya memeriksa anak Ibu, Bu. Jadi saya minta tolong, silakan Ibu tunggu di luar. Ya, makasih. Semua ini pasti gara-gara polisi sok tahu itu. Dia mau coba-coba mengusut kasus saya, membongkar masa lalu saya.
Saya nggak mau reputasi saya hancur. Saya nggak mau Jenny dan Pak Sony tahu kebohongan saya selama ini. Kalau mereka tahu saya bohong, masa depan saya bakal merunyam. Saya pasti kehilangan segalanya. Bu, Ibu, Astaga, jam berapa ini? Udah pagi. sudah jam 7 lewat, Bu. Ibu kenapa tidur di sini? Iya, saya ketiduran. Tadi malam saya disuruh keluar waktu ada petugas meriksa Kartika. Siapa yang memeriksa anak Ibu semalam? Ada staf rumah sakit laki-laki. Menurut catatan, tidak ada schedule pemeriksaan semalam, Bu. Karena cuma saya yang memeriksa pasien Kartika, Bu. Siapa nak orang itu yang kemarin? Tika, Suster, apa yang terjadi dengan anak saya, Suster? Enggak mungkin, Suster. Enggak mungkin. Tika, bangun, Tika. Tika, bangun, nak. Bangun. Tika. Masuk. Pagi, Pak. Selamat pagi. Bapak manggil saya? Iya. Denny, mulai hari ini kamu saya syukur 1 bulan. Selama 1 bulan kamu wajib lapor setiap hari. Aku kan sudah peringatkan kau, Dan. Kasus ini sudah bukan wewenang kita lagi. Tapi kau juga masih nekat. Pak Malin sudah minta perlindungan dari polisi. Tapi saya juga kan abdi negara. Saya juga polisi. Justru karena kau polisi, maka kau harus bertindak sesuai dengan prosedur, Dan. Apa yang kau lakukan itu salah. Lihat kan akibatnya, kau kena skorsing. Karena kau dianggap ikut campur dalam urusan yang bukan wewenang kita. Betul-betul licik itu orang. Dan kau harus ingat, dalam bekerja kita harus profesional. Kalau kau punya masalah dengan orang lain, jangan campur adukan dengan tugas. Ingat itu, Dan. Wah, kenapa, Bu? Padahal dagangan ibu kan habis. Kenapa ibu berhenti? Saya yakin anak saya pasti keberatan, Pak, kalau saya masih jualan keripik. Anak ibu? Iya, Malin anak saya. Yang waktu itu saya sempat ceritakan pada Bapak. Dia itu kan pengusaha besar. Kalau ibunya jualan keripik, nanti dia malu, Pak. Lagi pula, saya juga akan tinggal dengan dia. Permisi ya, Pak. Terima kasih. Apa benar ibu itu punya seorang anak pengusaha terkenal ya? Oh iya, Pak. Saya mau kasih tahu rumah saya udah terjual, Pak. Bagus. Jadi kamu bisa konsentrasi sama pembangunan rumah kamu yang di Bali. Iya. Ya kan? Tapi kalau Bapak nggak keberatan, untuk sementara bisa nggak Pak saya tinggal di sini dulu? Tinggal di sini? Sama saya? Iya, sebetulnya ini sih gagasannya Jenny. Saya kan mau beli apartemen. Cuman kata Jenny kalau misalnya saya tinggal di sini itu lebih baik atau... Tentu saya tidak keberatan. Justru saya senang kamu mau tinggal di sini. Lagi pula saya sudah menganggap kamu sebagai anak saya sendiri. Rumah ini juga kan milik kamu. Jadi kamu jangan sungkan-sungkan, ya? Makasih banyak, Pak. Pak, saya duluan, Pak. Saya banyak kerjaan. Nanti saya balik lagi ke sini. Hati-hati ya. Misi, Pak. Untuk sementara saya aman dari Ibu. Nggak akan ada yang tahu kemana harus mencari saya. Ini Bu pesanannya. Makasih ya. Untung aja kamu bisa dapatkan bahan ini dengan cepat. Soalnya Ibu butuh sekali.
untuk memenuhi order penting. Memangnya untuk apa sih, Bu? Memang kamu nggak tahu? Ibu kan dapat order baju pengantin untuk calon istri Pak Malin, pengusaha yang ternama itu. Sebentar lagi kan mereka mau menikah. Wah, ini jadi promosi yang bagus buat Ibu. Ya sudah ya, permisi ya. Malin akan menikah lagi. Malin tidak akan pernah kembali. Malin tidak akan pernah jadi milik saya. Malin bahkan mungkin tidak pernah mencintai saya. Lili, kamu ngapain ngelamun? Itu ada pembeli. Cepat layanin sana. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, enak nih. Jangan. Nasuhir kan sedang puasa. Oh iya Bu, lupa nggak inget Bu. Rif, tolong bantu Ibu cuci piring ya. Ibu tumben nih. Siang-siang begini udah nyiapin makan buat buka puasa. Ibu sengaja kali ganggu Imanuddin kita yang lagi puasa. Hari ini hari yang istimewa buat Ibu, Nak Suhir. Ibu akan berbuka puasa dengan anak Ibu. Hah? Sama Malin? Iya, Rif. Ibu akan buat kejutan dengan membawa masakan kesukaannya Bang Malin ke rumahnya dia. Dan kita berbuka puasa di sana. Bu, sekalian Birlong ikut ya Bu. Soalnya Birlong mau kenalan gantengan mana Birlong sama Bang Malin. Sekalian mau minta objek kan, dapat kerjaan dah lumayan. Iya, tentu saja Nak Suhir boleh ikut dan berbuka puasa bersama. Kamu juga ikut ya, Rif? Saya... Rif, Ibu tahu Bang Malin banyak kesalahan. Bang Malin juga kan hanya manusia biasa, Rif, yang tidak luput dari kesalahan. Kalau Allah saja bersedia mengampuni dosa-dosa umatnya, kita juga harus bersedia memaafkan kesalahan sesama kita. Rif, Ibu berharap kamu tidak dendam pada Bang Malin ya. Bukan gitu, Bu. Saya cuma takut. Apa yang kamu takutkan? Saya takut Ibu tuh kecewa sama Bang Malin. Apa benar Bang Malin tuh udah insaf, Bu? Ibu sudah bertemu dengan dia, Rif. Semuanya baik-baik saja. Jadi kamu ikut berbuka puasa dengan kita ya. Ibu itu dulu berbuat kesalahan. Makanya Bang Malin marah dan meninggalkan kita. Ingat tidak, waktu Bang Malin menikah, lalu Ibu tidak merestui pernikahannya dengan Kartika. Ibu malah memaksakan Bang Malin untuk menikah dengan Kak Lili. Karena itu Bang Malin marah. Jadi kamu jangan menimpakan kesalahan pada Bang Malin. Ibu yang salah. Tunggu. Saya ikut berduka, Bu. Ibu nggak menyangka Tika pergi secepat itu deh. Apa Ibu sudah tanya dengan dokter penyebab kematian Kartika? Mereka bilang kematian Kartika kematian yang wajar, nggak ada yang mencurigakan. Tapi Ibu tetap merasa curiga kepada orang yang semalam memeriksa Tika. Kematian pasien Kartika kami anggap sebagai kematian yang wajar atas kondisi kesehatan pada pasien itu sendiri. Tapi menurut ibunya Kartika, semalam ada staf dari rumah sakit ini yang meriksa Kartika. Saya boleh tahu siapa staf itu? Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi kepada sembarang orang. Kami hanya bisa memberikan keterangan apabila diminta oleh pihak keluarga dan pihak yang berwajib. Ya, tapi saya... Apa Anda keluarganya? Bukan, saya temannya. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi pada Anda.
Tolong saya, Gus. Dan, kau ini masih penasaran juga ya rupanya? Padahal kau sudah kena skors. Apa kau lupa isi surat peringatan itu? Tapi saya yakin banget, ada yang nggak beres. Ada yang luput dari penyelidikan polisi. Dan saya yakin juga, kalau Malin itu bersalah. Dan dia pasti terlibat dengan kematian Kartika. Dan, apapun alasannya, kau tidak berhak untuk ikut campur dalam kasus ini. Aku bukannya nggak mau bantu, Dan. Tapi aku juga nggak mau ikut-ikutan kena skors. Lebih baik kau lupakan niatmu untuk mengusut kasus Pak Malin ini. Saya harus lembur, Bu. Sampai jam berapa, Li? Belum tahu. Ibu buka puasa duluan saja ya, nggak usah nungguin saya. Masalahnya, ibu mau buka puasa di rumahnya Malin. Dan ibu mau kamu ikut. Buka puasa di rumah Malin? Maksudnya Malin mengundang kita, Bu? Bukan, Li. Justru ibu yang akan memberikan kejutan untuk Malin. Berbuka puasa di sana dengan bawa makanan-makanan kesukaannya dia. Kejutan? Jadi bukan Malin yang mengundang kita? Malin sampai sekarang belum menghubungi ibu. Barangkali dia sedang sibuk. Jadi apa salahnya kita yang datang ke sana, Li? Tapi, Bu... Li, ibu ingin sekali kamu ikut berbuka puasa di rumahnya Malin. Suhir sama Arif juga ibu ajak. Jadi, begini saja, Li. Gimana kalau kamu sehabis lembur langsung ke rumahnya Malin? Ibu tunggu di sana. Saya usahain ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Maaf, tapi saya nggak bisa lembur malam ini. Loh, emangnya kenapa? Saya harus pulang sekarang juga, Pak. Kamu kan tahu kita mesti lembur. Ada laporan keuangan yang mesti diselesaikan hari ini. Saya akan kerjakan di rumah, Pak. Besok pagi pasti sudah selesai, saya janji, Pak. Kamu ini gimana sih? Kok laporan keuangan mau dikerjakan di rumah? Ya nggak bisa begitu dong. Semua itu mesti dikerjakan di sini. Maaf, Pak, tapi saya benar-benar harus pulang. Permisi ya, Pak ya. Kamu, Lili. Dasar perempuan. Assalamualaikum. Lin? Malin? Ya, Bu. Kayaknya nggak ada orangnya nih, Bu. Rumahnya kosong. Iya, Bu. Ayo, Bu, pulang, Bu. Jangan, Rif. Sudah sampai di sini, kita tunggu saja. Sebentar, paling. Mungkin Bang Malin masih di kantor. Nunggu. Iya. Sabar. Udah rapi dari tadi nih, Bu. Sabar mulu. Nunggu depan aja dah. Ya, Rep. Gatel lagi. Ngomong-ngomong. Masa orang kaya rumah gedongan kagak punya pembantu? Gua preman pasar pembantu banyak segini. Bibir peang. Pembantu rumah aja gak punya lu. Yang penting bajunya keren. Ya, begini keren. Norak. Saya sudah menepati janji saya sendiri. Mulai saat ini, Kartika tidak akan mengganggu kalian lagi. Jadi, kematian Kartika... Kamu gak usah khawatir. Kematian Kartika tidak ada yang akan curiga. Karena saya menyuruh orang yang sangat profesional. Bukan penjahat kacangan. Malin, kenapa saya tertarik sama kamu? Karena kamu mengingatkan saya kepada masa lalu saya. Dan saya yakin, kamu juga bisa menjadi besar seperti saya. Karena dalam hidup, kita banyak sekali kesamaan sifat. Makasih, Pak. Semoga saya nggak ngecewain Papa. Bagus. Karena saya paling tidak suka dikecewakan. Halo? Saya lebih hebat dari kamu. Nggak ada orang yang lebih hebat dari saya. Maaf, Pak Sony. Kamu hanya saya manfaatkan. Ibu buka puasa di rumah Malin. Iya, gue nggak ikut. Soalnya gue lagi sakit. Sama siapa ibu pergi? Sama Arif sama Suhir. Lili sudah pulang belum? Belum. Kata ibu mau langsung nyusul ke rumah Bang Malin. Saya pergi dulu ya, Ti. Bang Denny mau ke rumah Bang Malin juga. Asal sial. Gak jadi makan enak dah.
Li. Kamu sudah jadi lembur. Ibu ngapain nunggu di luar sini? Ibu sedang menunggu Malin pulang. Sampai kapan, Bu? Kita pulang aja ya. Sudah kepalang tanggung, Li. Ibu sudah buatkan makanan kesukaannya Malin. Jadi ibu mau menunggu dia sampai pulang saja. Loh, Arif dan Suhir mana? Mereka kelaparan katanya, jadi mereka sedang mencari makanan. Ya ampun, berarti ibu belum makan dari tadi. Ibu kan memang berniat buka puasa dengan Malin. Tapi ibu sudah minum tadi, minum air putih. Ibu, nanti ibu sakit. Ibu masih bisa menahan lapar. Kalian ngapain di sini? Ibu nungguin Malin di sini, Den. Lebih baik kita pulang aja, Bu. Kita tunggu sampai Malin nungguin Ibu. Kalau Nak Deni dan Lili mau pulang, pulang saja. Ibu di sini saja menunggu. Ibu tidak apa-apa. Saudara Deni. Anda rupanya betul-betul tidak mengindahkan isi surat peringatan dan skorsing Anda. Kami terpaksa mengamankan Anda. Ikut kami. Pak, ada apa ini? Ken? Nak Deni, mau dibawa kemana anak saya, Pak? Ibu saya sudah lama meninggal, Pak. Bohong, enggak. Saya nggak kenal sama mereka. Iya, Pak. Kalau bisa tolong diamanin dari rumah saya, Pak. Iya, makasih atas laporannya, Pak. Benar, saya nggak kenal. Iya, makasih. Malin, ada apa lagi? Biasa, Pak. Resiko sekarang saya udah mulai dikenal sebagai pengusaha. Makin banyak orang yang pengen manfaatin saya. Maksud kamu? Ada orang yang ngaku-ngaku kenal sama saya. Ingin ketemu sama saya, padahal saya tahu maksudnya pengen cari pekerjaan sama uang. Biasalah, Pak. Demi Allah, Pak. Saya betul-betul ibunya Malin. Ya. Silakan duduk, Bu. Kami perlu bukti. Bukti yang konkret, Bu. Misalnya surat lahirnya. Surat lahir? Ya. Kalau betul Ibu adalah ibu kandung Pak Malin. Apa Ibu bisa membuktikan surat lahirnya? Kami ini orang rantau, Pak. Sewaktu kami meninggalkan kampung, rumah saya kebakaran, Pak. Jadi, saya tidak membawa surat-surat penting. Maksudnya Ibu nggak mempunyai surat kelahiran itu? Pak, Malin itu anak yatim. Saya ibu kandungnya. Dan saya satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak tanya saja, Pak. Betul, Pak. Ibu tidak bohong. Bu, saya sarankan Ibu pulang saja. Selama Ibu belum bisa membuktikan kebenaran identitas diri Ibu, tolong jangan ganggu Pak Malin. Tapi, Pak... Kalau Ibu bersikeras, kami akan mengambil tindakan yang tegas. Dan Ibu kami akan hukum kurungan semalam. Seperti Pak Deni. Deni ditahan. Kenapa, Pak? Pak Deni melakukan suatu kesalahan. Iya, benar kata Bang Deni. Bang Deni itu udah curiga sama Bang Malin. Loh, kok polisi ditahan polisi? Udah. Gue pusing mikirinnya. Gak ngerti. Deni ditahan gara-gara kita, Bu. Rupanya ia diberi peringatan keras untuk tidak mencampuri kasus Malin lagi. Ibu tidak tahu, Li. Malin juga kemana ya, Li? Belum menghubungi ibu. Ibu belum sadar kenapa kita ditangkap polisi. Kita itu ditangkap polisi karena mereka tidak percaya pada keterangan yang ibu berikan. Bukan karena Malin. Polisi tidak percaya sama kita, itu pasti karena Malin tidak mau mengaku kita sebagai keluarga, Bu. Tidak mungkin, Li. Untuk apa Malin mempermainkan kita?
Kemarin waktu ibu bertemu dengan dia semua baik-baik saja. Jadi tidak mungkin. Ibu yakin Malin akan menghubungi kita. Karena dia sudah berjanji pada ibu tidak akan meninggalkan ibu lagi. Dan tidak akan meninggalkan kita lagi. Sarapan, Malin? Makasih Pak, saya puasa. Kamu puasa? Iya. Saya jadi malu sama kamu. Kok jadi papa yang malu? Saya malah yang jadi nggak enak. Bukan maksud saya nyinggung perasaan papa loh. Nggak apa-apa. Saya mengerti kok. Saya betul-betul salut dan kagum sama kamu, Malin. Di samping kamu pengusaha muda yang sukses, tapi juga pengusaha muda yang soleh. Makasih, Pak. Jenny betul-betul beruntung bisa mendapatkan calon suami seperti kamu. Saya nanti sore mau ke Bali, mau nemuin Jenny. Kamu sudah kangen sama dia? Sebetulnya bukan masalah kangen, Pak. Saya khawatir. Khawatir? Apalagi yang perlu kamu khawatirkan? Kartika kan sudah saya bereskan. Saya khawatir sama orang-orang yang tadi malam datang ke rumah saya. Maksud kamu? Gini, Pak. Jadi mereka sebenarnya sudah cukup lama ganggu saya selama ini. Dan saya khawatir Jenny jadi kena. Malin, sebenarnya mereka itu siapa sih? Mereka itu mantan pembantu saya waktu saya masih sama Kartika. Mereka saya pecat waktu saya cerai. Dan saya ngerasa mereka jadi sakit hati atau apa, sehingga mereka terus-terusan ganggu saya. Sampai sekarang. Jadi mereka mantan pembantu kamu? Iya. Tadi malam polisi sudah menangkap mereka, Pak. Cuman saya yakin 100% mereka nggak akan berhenti di situ aja. Mereka akan terus-terusan. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu salah saya apa. Saya nggak mau kalau sampai Jenny jadi ikut keganggu karena kesalahan saya. Saya nggak mau sampai itu terulang. Papa akan ingat kejadian waktu sama Kartika kan? Ya. Mereka memang pantas untuk dikasih pelajaran. Dari saya. Kamu tahu alamatnya di mana? Alamatnya? Papa butuh? Saya tahu. Ini, Pak. Oke. Kamu sekarang jangan takut. Jangan khawatir. Kamu konsentrasi sama pekerjaan kamu. Yang ini, saya yang akan bereskan. Makasih banyak, Pak. Saya berangkat duluan. Bagus. Sekarang saya bisa berlindung dan manfaatin Pak Sony. Saya nggak perlu berbuat apa-apa. Saya tidak main-main. Sekali lagi kamu melanggar peraturan, kamu bisa dipecat. Kamu mengerti maksud saya? Saya ngerti, Pak. Ingat, Den. Kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan Pak Malin. Paham? Pak Malin sekarang berada di bawah perlindungan kami. Dan Pak Malin merasa terganggu dengan kamu. Kamu tidak ingin kehilangan jabatan kamu, kan? Saya permisi, Pak. Denny, Li, kamu nggak kerja? saya baru dipecat pagi ini, Den. Dipecat? Kenapa? Udahlah, itu nggak penting. Saya udah nggak peduli sama apapun, Den. Saya hanya peduli sama kamu. Gara-gara ibu, kamu dipecat, ya kan? Saya juga sudah nggak peduli sama apapun juga, Li. Saya cuma peduli sama kamu. Sekalipun jabatan saya harus hilang, asalkan saya bisa ngejagain kamu dan ibu. Seharusnya saya mendengarkan kamu, Den. Seharusnya saya tidak percaya lagi dengan Malin. Sudahlah, Li. Jangan menyesali diri kamu sendiri. Kamu harusnya bangga dengan diri kamu sendiri. Malin itu nggak pantas mendapatkan wanita seperti kamu.
ambil tindakan bila mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ibu masih nitip dagangan juga? Masih boleh, Pak? Ya boleh sih boleh, tapi Ibu bilang katanya mau berhenti jualan. Katanya sih mau ikut sama anaknya yang pengusaha besar itu. Saya boleh ambil uang hasil dagangan kemarin, Pak? Sebentar, Bu. Ini Bu, semuanya ada 70.000 rupiah. Terima kasih, Pak. Iya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin, di mana kamu sekarang? Kenapa kamu belum menghubungi ibu, Nak? Jangan tinggalkan ibu lagi, Lin. Ikutin ibu itu. Malin tidak mungkin lupa pada janjinya. Atau jangan-jangan terjadi apa-apa dengan dia sampai dia tidak bisa menghubungi saya. Saya harus cari tahu. Taksi! Ayo terus. Malin? Apa kabar saya? Baik. Kok kamu nggak bilang-bilang kalau kamu mau kesini? Mas, saya mesti minta izin dulu sama calon istri saya. Maksud saya... Saya emang sengaja kok mau bikin kamu kejutan. Nanti malam saya mau buka puasa bareng kamu. Boleh kan? Lin, kamu pasti udah dengar apa yang terjadi sama Kartika kan? Iya udah. Kenapa kamu mikirin dia? Kamu tuh mestinya mikirin saya sama masa depan kita. Minggu depan. Iya. Nama perempuan itu Jenna. Ambil tindakan kalau perempuan itu masih berani mendatangi alamat ini. Assalamualaikum. Lin? Malin? Ibu Jainab. Apa ibu yang bernama Ibu Jainab? Iya. Anda tahu nama saya dari mana ya? Anda temannya Malin? Apa Malin ada di dalam?